Iya, halo kawan-kawanku semua. Di pagi hari ini juga saya akan membahas berkaitan dengan siapa sih yang memiliki hak buat menyanggah. Apakah semua peserta yang sudah mendaftar dan lalu menawar dan lalu dibuka pada saat pembukaan penawar oleh Pokja Pemilihan memiliki hak untuk menyanggah? Nah, kenapa video ini ingin saya bahas? Karena banyak yang masih menyanggah asal-asalan. Padahal sanggahan itu bukan haknya untuk sebagai peserta, apalagi nanti melampaikan sanggah banding ataupun pengaduan. Baik, nah pertama kita harus melihat bahwasannya hak daripada sanggah adalah diberikan kepada siapa. Nah, kalau kita bicara tentang definisi sanggah, bahwa sanggahan ini adalah hak untuk peserta yang memasukkan penawaran, dan tentunya kalau kita bicara konteks penawaran, kita kembalikan kepada apa itu penawaran. Sehingga kita kembali kepada sisi dokumen penawaran. Dokumen penawaran itu terdiri dari 3 ya. Dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Berikutnya juga ada kualifikasi. Tetapi untuk dokumen kualifikasi bukan termasuk dokumen penawaran, tetapi dia masuk kepada bisa saja dilakukan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran. Jadi intinya dokumen kualifikasi bukan dokumen penawaran. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan tadi, apabila misalkan peserta, ya saya sampaikan kepada peserta ini ya, jangan asal-asalan menyanggah dengan konteks bahwasannya saya ingin menghancurkan ataupun ingin meributkan tender ini. Padahal dalam tender tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Nah, yang namanya teman-teman ingin menyanggah, tentu harus dokumen penawaran ini memenuhi unsur tadi. Ada administrasinya, ada teknisnya, ada pun harganya. Contoh kalau kita bicara tentang administrasi, maka dokumen administrasi pasti sudah terpenuhi salah satunya, misalkan surat penawaran. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus memastikan peserta salah satunya dari kelengkapan persyaratan dokumen teknis. Misalkan ada metode pelaksanaan, adanya personil, peralatan, EKK, dokumen support, dan lain-lainnya. Nah, apabila salah satunya tidak dimasukkan, maka jelas tidak memasukkan dokumen penawaran teknis. Sehingga ketentuan yang saya sampaikan tadi terkait penawaran yang masuk adalah dokumen yang disampaikan oleh peserta, adanya administrasi, teknis, dan harga. Nah, kalau harga pasti sudah masuk karena sudah dibuatkan oleh PPK, sehingga peserta cuma hanya ingin menginputkan harga-harga penawarannya, baik satuan penawarannya kepada apa yang sudah disediakan oleh PPK. Nah, ketika misalkan dokumen penawaran teknis itu disampaikan sama sekali salah satunya, maka walaupun bisa terbuka dan peserta sudah mendaftar ataupun menawar, jangan artikan peserta itu sudah memiliki hak sanggah. Ya, di sini juga Pokja Pemilihan juga melihat apabila misalkan dalam kondisi peserta tersebut tidak dianggap penawaran yang masuk, maka sudah gugur di dalam pembukaan penawaran ya. Ingat, pembukaan penawaran bukan arbitrasi. Karena apa? Karena mereka sudah dianggap bukan peserta. Namun apabila mereka menyanggah, maka Pokja Pemilihan cuma menyatakan, mohon maaf ya, biasalah orang Indonesia mohon maaf aja, nggak apa-apa kan. Sanggahan Anda tidak kami jawab karena bukan merupakan hak untuk peserta untuk memberikan sanggahan, karena saudara ya adalah peserta yang tidak kami anggap sebagai peserta karena tidak menawar sesuai dengan poin IKP yang menyatakan penawaran yang masuk, yaitu kelengkapan dari ketiga dokumen penawaran, administrasi, teknis, dan harga. Salam pengadaan.